Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini Jumat di bulan Ramadan juga bertepatannya ya kita bisa bertemu dan di, berkumpul dalam proses belajar mengajar di manajemen semester 2 kelas A ya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan selalu kesehatan, kemudian juga ketaatan, kekuatan iman dan Islam, serta kebetulan hari ini bagi yang melaksanakan, terutama Muslim, selamat menjalankan juga ibadah saum, dan semoga ibadah saum kita apapun hari ini, tadarus, taraweh, dan yang lainnya juga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam juga semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu taat, patuh taat terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Amin. Dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau sehingga kita tergolong ke dalam orang-orang yang beriman, kemudian ke dalam golongan orang-orang yang beruntung yang bisa berada di surga Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, kemudian para nabi dan para alim ulama, baik setelah Nabi Muhammad maupun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi manajemen A semester 2 pada mata kuliah ekonomi syariah hari ini ya, di bulan yang mulia ini, sambil kita melaksanakan banyak ibadah ya, terutama ibadah saum, kita hari ini juga melaksanakan ibadah yang lainnya, salah satunya adalah mencari ilmu, menambah ilmu ya. Dan mudah-mudahan pencarian ilmu ini secara syariat Anda melaksanakan perkuliahan, mudah-mudahan juga menjadi bagian dari ibadah-ibadah yang lainnya. Dan tentu saja niatin bahwa mulai hari ini bahwa pencarian ilmu ini adalah benar-benar lillah, karena memang perintah Tuhan, sehingga semoga walaupun ada banyak kesulitan, baik itu entah biaya, waktu, kemudian juga dalam mencerna ilmu, ada yang cepat, ada yang gampang, ada yang mudah, ya. Tetapi semuanya juga menjadi pahala amal kebaikan buat kita semua. Nah, kemudian adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 2 di kelas manajemen A ini yang Bapak banggakan, hari ini kita pokok bahasan atau temanya konsep dasar hukum perikatan syariah ya. Jadi tetapi tema hari ini menarik untuk kita bahas, dan pada kesempatan hari ini kelompok 2 ya, di kelas A ini rekan Aura Diva, kemudian Mila Ardia, ya, kemudian Dini Wahyuni dan Santika telah siap di hadapan kita untuk memberikan presentasi dengan tema konsep dasar hukum perikatan syariah. Dan saya yakin apa yang sudah didiskusikan, apa yang sudah di pencarian baik materi kemudian pembuatan PPT sudah dibahas dengan matang, dan saya kira hari ini kelompok 2 ini, rekan Aura Dipa, Mila Ardia, Dini Wahyuni, dan Santika telah siap bersama kita dan di hadapan kita untuk mempresentasikan hasil diskusi, hasil kerja kelompok mereka berempat dalam kelompok 2 ini untuk kita simak bersama dalam presentasi yang akan dibawakan pada kesempatan
pagi hari ini ya. Bentar ya, saya carikan dulu share screen dari kelompok 2 ini ya. Dan saya kira dipersilahkan ya untuk rekan Aura Dipa, kemudian Mila Ardia, Dini Wahyuni, Santika untuk langsung saja ya mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dituangkan dalam bentuk PowerPoint dan hari ini akan dipresentasikan. Jadi silakan Aura, Mila, Dini, dan Santika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Bapak Sukmayadi, yang sudah mempersilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan presentasi hari ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah hadir dalam diskusi perkuliahan online hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam yang selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi mengenai konsep dasar hukum perikatan syariah Islam. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan setiap anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Aura Dipa Kunia, dan rekan-rekan saya ada Dini Wahyuni, Mila Ardia Afrianti, dan juga Santika Sariningsih. Baik, saya akan memulai presentasi hari ini. Hakikat hukum perikatan syariah Islam. Dalam Islam, hukum dinilai sebagai bagian dari ajaran agama. Selanjutnya, norma-norma hukum juga akan bersumber dari agama. Pandangan tersebut turut membangun keyakinan umat Islam tentang hukum Islam yang berdasarkan wahyu ilahi. Karenanya, hukum tersebut lazim dikenal dengan syariah yang mengandung arti jalan yang disediakan Tuhan untuk manusia. Syariah memiliki arti jalan atau jalan menuju air. Pemakaiannya sering digunakan untuk menunjukkan jalan yang digariskan Tuhan menuju kepada keselamatan atau juga menuju Tuhan. Pengertian hukum perikatan syariah Islam. Hukum perikatan Islam adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Adapun pengertian hukum perikatan Islam menurut Prof. Dr. Haji M. Tahir Azhari SH, yaitu seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, dan Ar-Rayu atau ijtihad yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Perkenalkan, nama saya Dini Wahyuni. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik hukum perikatan syariah Islam. Dasar filosofis berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia. Menurut Profesor Dr. Haji Abdul Ghani Abdullah SH, ada 2 hal besar yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam. Dasar pertama adalah akidah, yaitu keyakinan yang memaksa pelaksanaannya dalam berinteraksi, dan dasar kedua adalah syariah, sepanjang mengenai norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai 2 dimensi. Selanjutnya, ada aspek-aspek hukum Islam. Yang pertama ada hukum ibadat. Hukum-hukum yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah SWT, seperti sholat, puasa, haji, suci dari hadas, dan lain sebagainya. Kedua, hukum keluarga atau al-ahwal syakhsiyah, hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, hubungan keturunan, nafkah keluarga, dan lain sebagainya. Ketiga, hukum muamalat. Hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai keberadaan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, utang piutang, gadai,
hibah, dan lain sebagainya. Keempat, hukum tata negara atau tata pemerintahan. Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara, seperti negara, hak dan kewajiban penguasa, dan rakyat timbal balik, dan sebagainya. Kelima, hukum pidana atau al-jinayat. Hukum-hukum yang berhubungan dengan kepidanaan, seperti macam-macam perbuatan pidana, ancaman pidana, dan lain sebagainya. Keenam, hukum antar negara atau asyar. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antar negara Islam dengan negara-negara lain yang terdiri dari aturan-aturan hubungan pada waktu damai dan pada waktu perang. Yang terakhir yaitu hukum sopan santun atau al-adab. Hukum-hukum yang berhubungan dengan budi pekerti, kepatutan, nilai baik, dan minum dengan tangan kanan, mendamaikan orang-orang yang berselisih, dan lain sebagainya. Berikutnya ada asas-asas hukum perikatan Islam. Yang pertama ada asas ilahiyah. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan muamalat termasuk dari perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Kedua, asas kebebasan. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dari perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Ketiga, ada asas persamaan dan kesetaraan. Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seringkali terjadi bahwa seorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Keempat, asas keadilan. Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut Yusuf Qaradawi, keadilan adalah seimbang antara berbagai potensi individu, baik moral maupun material, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam. Kelima, asas kerelaan. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, ataupun penipuan. Yang keenam, ada asas kejujuran dan kebenaran. Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara pihak. Yang terakhir yaitu asas tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282-283 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi. Selanjutnya, ada sumber-sumber hukum perikatan syariah Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Sebagai salah satu sumber hukum Islam utama yang pertama, dalam hukum perikatan Islam ini, sebagian besar Al-Quran hanya mengatur mengenai kaidah-kaidah umum. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari isi ayat-ayat Al-Quran, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Quran Surat An-Nisa ayat ke-29. Kedua, Al-Sunnah. Sunnah Rasulullah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sunnah Nabi dijadikan sebagai sumber hukum syariah karena apa yang dilakukan Rasulullah mengikuti tuntutan wahyu, bukan hawa nafsu. Ketiga, ada ijma. Ijma merupakan kesepakatan ulama mujtahid kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW atas hukum syara mengenai suatu perkara amaliyah. Penentuan ijma memiliki dasar hukum di dalam Al-Quran. Misalnya, terdapat pada Surat An-Nisa ayat 59, Surat Yunus ayat 71, dan Surat Al-Imran ayat 103. Yang terakhir ada
Kias syar'i. Pengertian kias menurut bahasa berarti ukuran yang dijadikan sandaran, sedangkan secara terminologi istilah kias dapat diartikan sebagai metode pengambilan hukum yang ditempuh dengan cara menghubungkan ketetapan hukum syara dengan peristiwa tertentu yang bersifat baru karena keduanya ada kesamaan ilat hukum. Selanjutnya, subjek dan objek perikatan syariah Islam. Yang pertama, subjek perikatan atau al-aqidain pada manusia. Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan mukallaf. Berikutnya ada badan hukum. Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau benda hukum. Yang kedua, objek perikatan atau mahalul akad. Mahalul akad adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mahalul akad yaitu objek perikatan telah ada ketika akan dilangsungkan, objek perikatan dibenarkan oleh syariah, objek akad harus jelas dan dikenal, serta objek dapat diserah terimakan. Perkenalkan, nama saya Mila Ardi Aprianti. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perbedaan perikatan syariah Islam, berakhirnya hukum perikatan Islam, dan perikatan dalam hukum syariah. Perbedaan perikatan syariah Islam, perikatan barat, dan perikatan adat. Berikut merupakan penjelasannya. Perbedaan dari landasan filosofis, yaitu dalam Islam, religius transendental, perikatan barat, sekuler, dan perikatan adat, religi magis. Dalam perbedaan sifat, dalam Islam yaitu individual, proporsional. Dalam perikatan barat, individual atau liberal. Dalam perikatan adat, komunal. Perbedaan yang ketiga adalah ruang lingkup atau substansi. Dalam perikatan Islam, hubungan dimensional manusia dengan Allah disebut dengan vertikal, manusia dengan manusia, benda dengan lingkungan disebut dengan horizontal. Sedangkan dalam perikatan barat, adanya hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan benda disebut dengan horizontal. Perikatan adat hanya ada hubungan horizontal saja. Perbedaan yang keempat adalah dari proses terbentuknya. Perikatan Islam adanya pengertian al-ahdu atau yang sering disebut dengan perjanjian dan persetujuan al-ahdu atau perikatan. Dalam perikatan barat adanya pengertian perjanjian operenkos dan perikatan verbin tobsis atau perikatan adat, perjanjian persetujuan, pembuatan simbolis dan perkataan. Perbedaan yang kelima adalah sahnya perikatan. Dalam Islam, yaitu ada yang pertama halal, sepakat, cakap, tanpa paksaan, dan ijab kabul. Dalam perikatan barat, sepakat, cakap, dan halal. Sedangkan dalam perikatan adat adalah terang dan tunai. Sumber-sumber dalam perbedaan perikatan syariah dalam Islam yaitu sikap tindak didasarkan pada syariat dan persetujuan yang tidak melanggar syariah. Sedangkan dalam perikatan barat tidak ada sama sekali. Dalam perikatan adat ada perjanjian, sikap tidak tertentu, dan penyelewengan perdata. Berakhirnya hukum perikatan syariah Islam. Perikatan-perikatan terhapus karena beberapa hal. Yang pertama, karena pembayaran. Yang kedua, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga, karena pembaharuan hutang. Yang keempat, karena perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, karena pencampuran hutang. Yang keenam, karena pembebasan utangnya. Yang ketujuh, karena musnahnya barang yang terhutang. 8, karena kebatalan atau pembatalan. 9, karena berlakunya suatu syarat batal. 10, karena lewatnya waktu. Perikatan dalam hukum syariah. Indonesia adalah negara hukum. Banyak hukum di Indonesia yang mengatur perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan ekonominya. Hukum di Indonesia terdiri dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat.
Hukum Islam adalah aturan yang bersumber dan untuk agama Islam. Salah satunya adalah perikatan Islam. Hukum perikatan Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Ada dua hal yang mendasari terbentuknya hukum perikatan Islam. Yang pertama adalah akidah, yaitu perilaku manusia yang sesuai dengan ajaran agamanya. Kedua hal tersebut menjadi landasan utama perikatan Islam karena mencakup asas-asas dan aspek-aspek hukum perikatan Islam. Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah iltijam untuk menyebut perikatan dan istilah akad untuk menyebut perjanjian. Secara normatif, hukum perikatan Islam telah dilaksanakan. Contohnya dapat kita lihat pada transaksi jual-beli di desa-desa menggunakan cara ijab kabul yang menandakan adanya saling ridho antara kedua belah pihak. Hal ini merupakan pelaksanaan hukum mengenai asas-asas hukum suka sama suka. Ternyata undang-undang tersebut berisi ketentuan-ketentuan hukum syariah di bidang pidana, perdata, serta beberapa aspek hukum acara. Kerajaan Aceh juga memiliki sejumlah dokumen Islam yang ditulis oleh sultan-sultan beserta beberapa ulama pilihan kesultanan. Kitab ini merupakan pedoman hukum Kesultanan Aceh Darussalam, berisi pedoman para hakim untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu juga berisi hukum material di bidang perdata serta pidana. Posisi hukum Islam ini berlangsung demikian dan kesadaran syariah, peningkatan, akselerasi karena agama Islam dan hukum menjadi faktor integrasi sosial saat itu. Setelah pemerintahan VOC berakhir dan pemerintahan kolonial Belanda, upaya kolonial menyingkirkan hukum Islam berangsur-angsur dilakukan dengan tujuan untuk mengekalkan kekuasaannya di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda mulai melaksanakan apa yang disebut dengan politik hukum yang dengan sadar hendak menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya, Siti Salimisi, akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang kedudukan hukum perikatan syariah Islam dalam tata hukum Indonesia dan hukum perikatan dalam tinjauan konvensional. Kedudukan hukum perikatan syariah Islam dalam tata hukum Indonesia. Sistem hukum secara umum dapatlah diartikan sebagai kumpulan yang terdiri atas berbagai elemen, yakni norma, asas, konsep, teori-teori yang saling terkait satu sama lain dan telah saling mempengaruhi dalam suatu konstruksi hukum. Keterkaitan antara elemen itu disebabkan oleh adanya asas dan atau beberapa asas. Sedangkan saling mempengaruhi lebih disebabkan adanya perbedaan konsep antara elemen itu sendiri. Kedudukan adalah tempat dan keadaan. Tata hukum adalah susunan atau sistem yang berlaku di suatu daerah atau negara tertentu. Dengan demikian, yang akan dilukiskan dalam bagian ini adalah tempat dan keadaan hukum Islam dalam susunan atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum Indonesia sebagai akibat dari perkembangan sejarah bersifat majemuk. Sistem yang dimaksud adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum itu berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan. Hukum Islam telah ada di kepulauan sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara ini. Ketiga sistem hukum itu diakui oleh peraturan perundang-undangan, tumbuh dalam masyarakat, dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik peradilan. Sebelum kedatangan Belanda, menurut informasi yang sudah masyhur, proses Islamisasi kepulauan Indonesia dilakukan oleh para saudagar dan perkawinan. Setelah kedatangan POC, masa POC berfungsi sebagai pedagang dan badan pemerintahan, karena dalam praktiknya susunan badan peradilan yang disandarkan pada hukum Belanda tidak dapat berjalan. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sikap terhadap hukum Islam mulai berubah secara perlahan dan sistematis. Pada abad ke-19, berkembang pendapat bahwa Indonesia berlaku hukum Islam, yaitu antara lain dikemukakan oleh Solomon Kaiser.
Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif barulah dengan ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959, maka Piagam Jakarta yang mengandung penerimaan terhadap hukum Islam menjadi sumber otoritas atau hukum tata negara Indonesia, bukan sebagai sekedar sumber persuasif. Sebagaimana yang kita ketahui, semula Piagam Jakarta adalah pembukaan rancangan Undang-Undang 1945 yang dibuat oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam konsideran dekret presiden ditetapkan bahwa kami berkeyakinan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai undang-undang. Oleh sebab Pancasila adalah sumber hukum nasional Indonesia, maka dalam hukum nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila, berlakulah hukum agama dan toleransi antar umat beragama dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, menyangkut keyakinan agama, bahkan bermuatan pula perlindungan ibadah agama dan hukum agama. Dengan fakta bahwa Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, hukum-hukumnya pun harus bersifat nasional inklusif. Artinya, hukum yang berlaku adalah hukum nasional berdasarkan atas sistem hukum Pancasila dengan segala kaidah penuntun hukumnya. Negara tidak memperlakukan hukum agama, tetapi negara harus membuat hukum. Hukum perikatan dalam tinjauan konvensional. Dalam hukum perdata Indonesia, hukum perikatan diartikan dengan suatu hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Profesor Subekti menyatakan bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hal yang mengikat itu maksudnya adalah peristiwa hukum yang dapat menciptakan hubungan hukum bagi kedua belah pihak. Jadi, lebih jelasnya perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan di mana pihak satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi objek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi di kemudian hari. Tentu saja, bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. Kesimpulan, terdapat suatu perbedaan konsep hukum dalam ajaran Islam dengan konsep hukum modern. Dalam Islam, hukum dinilai sebagai bagian dari ajaran Islam. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Tahir Azhari, SH, hukum perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, dan Ar-Rayu, Ijtihad, yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai konsep dasar hukum perikatan syariah Islam. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 ininya. Jadi Aura Dipa, kemudian tadi itu Dini, kemudian Mila dan Santika yang terakhir yang sudah mempresentasikan di hadapan kita semua tentang konsep dasar hukum perikatan. Dan tadi Aura Dipa ya membuka tentang
hakikat hukum, perikatan syariah, pergantian hukum, perikatan syariah. Itu luar biasa, cukup bisa kita pahami. Sebelum ke situ, saya juga ingin membahas tentang tampilan dari materi ini. Luar biasa bagus ya, komprehensif juga, menyeluruh, kemudian juga luar biasa lengkap. Kemudian dari sisi yang presentasi, penyajian, pendelegasian, koordinasi dari keempat anggota ini juga sangat baik ya, antara Aura, kemudian Dini, Mila, dan Santika. Kemudian juga dari sisi pakaian dalam penyampaian presentasi ya, ini bagus sekali dan memakai alma mater ya, dan ini sangat luar biasa bagus, bisa dipertahankan kebiasaan ini sampai nanti lulus ya, bahkan di tempat pekerjaan dibiasakan budaya seperti ini. Karena saya melihat bahwa sudah di semester 5, 6 ke atas itu rata-rata menjadi kurang baik gitu ya, dari sisi pakaian ini juga kadang maunya gitu kan. Nah, ini di semester 2, 3 sampai 4 ini rata-rata mulai bagus, bukan mulai bagus, sangat bagus ya gitu. Tapi kenapa di 5, 6 mereka itu cenderung ya merubah, padahal di semester 1, 2 sudah begitu bagus. Ini jangan sampai seperti ini ya. Ini kelompok 2 tolong dipertahankan, dan bagi teman-teman yang lainnya juga ini patut dicontoh, dan saya yakin Anda juga pasti seperti ini bahkan lebih. Cuma nanti setelah semester 5-6 bukannya merasa bahwa sudah memahami penguasaan sehingga menjadi menurun ya dari sisi kualitasnya. Nah, tadi yang pertama Aura Dipa tadi menyampaikan tentang pengertian hukum perikatan ya. Jadi perikatan di sini adalah kontrak atau transaksi ya. Kemudian juga akad kalau ini ya. Ya tentu saja kontrak transaksi ini banyak hal ya. Kayak kontrak akad nikah juga itu sebuah perikatan. Nah, cuma dalam kaitannya mata kuliah ekonomi syariah hari ini perikatan yang kita bahas adalah perikatan muamalah ya. Nah, tadi disampaikan oleh Dini Wahyuni ya, Dini Wahyuni bahwa aspek hukum syariah itu memang ada kurang lebih 7 tadi ya. Ada hukum ibadah, ada hukum keluarga, tata negara, dan kita tidak membahas itu hari ini. Yang kita bahas adalah hukum muamalah yang berkaitan dengan tadi kata Dini, sewa ijaroh ya, sewa itu ijaroh, kemudian perikatan jual beli, ada jual beli yang tunai, ada jual beli yang di kredit ya, dicicil, ditangguhkan. Kemudian juga kerjasama usaha, investasi ya, baik itu mudharabah maupun musyarakah. Kemudian dalam perbankan ada produk simpanan yang namanya wadiah, itu juga perikatan, ada perjanjian ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga tadi ada hukum syariah itu ada hukum pidana ya. Syariah pidana, hak syariah antar negara, kemudian sopan santun. Salah satunya bagaimana cara makan, minum, cara berpakaian, dan yang lainnya. Tetapi kita tidak membahas itu. Yang kita bahas tadi penyampaian dari Dini Wahyuni ini adalah syariah hukum muamalah ya, tentang tadi perikatan-perikatan yang berhubungan dengan muamalah, terutama ekonomi ya, gitu, yang berkaitan dengan transaksi jual beli ya. Bagaimana transaksi jual beli yang dilakukan oleh Ijon Tengkulak, apakah itu sudah sesuai hukum syariah, ataupun mungkin kerjasama investasi, pinjam meminjam uang gitu kan, apakah itu sudah sesuai syariah yang selama ini dilakukan oleh perbankan. Nah, kemudian kalau tidak sesuai hukum syariah, solusinya seperti apa? Nah, ini nanti yang akan dibahas pada mata kuliah ini ya. Kemudian tadi Dini juga mengatakan tentang ajas hukum perikatan, ada ajas ilahiyah ya, selalu dilandasi dengan ketauhidan. Jadi segala sesuatu yang baik dan melaksanakan perintah Tuhan itu selalu juga dilandasi bahwa kita ini semata-mata bukan mengikuti nafsu belaka, tetapi lebih ketahui dulu ada perintah wahyunya seperti itu. Sehingga apapun yang kita lakukan, manakala sudah sesuai wahyu, sesuai landasan lillah gitu ya, segala sesuatu yang kita lakukan tentu saja akan menjadi sebuah amalan gitu ya, berbeda dengan nafsu belaka. Ada ajas keadilan, kemudian
Tadi persamaan, kerelaan, kejujuran, kemudian sampai ajas tertulis. Ya, jadi cukup bisa dipahami apa yang disampaikan oleh Dini Wahyuni tadi ya. Kemudian sumber hukum jelas ya, hampir kemarin juga kelompok pertama termasuk hukum perikatan syariah dalam bertransaksi, berekonomi, baik dijual beli, disewa, dijaroh, di gadai syariah, rahan, kemudian pinjam meminjam, kod itu selalu berlandaskan Al-Quran, Al-Hadis, ijma, qiyas para ulama dan hasil ijtihad ya. Kemudian terakhir Dini juga menyampaikan subjek dan objek ya, ada al-aqidain yang merupakan subjek. Jadi kalau dijual beli ya berarti antara penjual dan pembeli ya. Objeknya ya apa, barang benda yang dijual belikan, misalkan jual beli kendaraan misalkan ya, seperti itu. Kemudian ada mahalul akad. Nah, ini adalah objek tadi. Jadi objek yang dijual belikan, misalkan kendaraan, atau jual beli tanah, atau jual beli rumah, atau jual beli barang-barang elektronik ya, seperti itu. Dan al-aqidain dan mahalul akad ini merupakan rukun dalam perikatan ya. Kalau dalam investasi harus ada yang investasi dan ada yang pengelola investasi. Nah, itu menjadi subjek ya, atau al-aqidain. Kemudian objeknya ya jenis usaha investasinya, misalkan investasinya di bidang konter HP. Nah, berarti ini yang dimaksud dengan mahalul akad, itu objek. Nah, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Mila Arbia tentang perbedaan perikatan baik syariah, kemudian dari barat dan konvensional. Itu dikatakan berdasarkan beberapa indikator, perbedaannya dari indikator landasan filosofi sudah berbeda ya. Tadi Mila menyampaikan menurut saya sangat jelas dari indikator sifat, kemudian dari indikator ruang lingkup, dan dari indikator proses terbentuknya, kemudian sahnya perikatan dan sumber-sumber dasarnya jelas kalau syariah itu dari Al-Quran dan Al-Hadis ya, seperti tadi. Kemudian Mila juga menyampaikan berakhirnya perikatan. Ya kalau dijual beli, perikatan jual beli berakhirnya satu, pembayaran itu beres, lunas, dicicil. Ya udah, nanti kalau udah lunas, ya udah berakhir. Kemudian juga memang jual belinya dilakukan tunai. Kayak Anda beli air mineral di warung, itu kan perikatan. Tapi begitu dibayar, begitu akuannya ya berakhir sampai di situ. Jadi mungkin durasi waktunya detik, menit ya. Gitu. Berbeda kalau Anda ngambil kendaraan, perikatannya jual beli kendaraan dengan cara dicicil. Nah, ini berarti kan pembayarannya tidak tunai, artinya ada pembayaran yang dicicil. Nah, nanti saat berakhir kalau sudah lunas. Kemudian perikatan juga berakhir pada saat ada pembatalan. Artinya bisa saja kalau perikatannya dijual beli, mungkin barang yang dijual belikan itu objeknya itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, dan si pembeli punya hak untuk hak hiar. Hiar itu membatalkan karena spek yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan gitu ya, dan dengan kenyataan, sehingga ya itu batal, berarti artinya berakhir. Kalau batal berakhir, dan banyak hal-hal lainnya. Kemudian terakhir tadi Santika mengungkap tentang kedudukan hukum Islam dan tata hukum Indonesia. Ini sudah cukup jelas tadi disampaikan oleh Santika. Kemudian hukum perikatan gitu ya. Dan luar biasa bagus saya kira kelompok 2 ini menyampaikan materinya, kemudian membuatkan desain, kemudian kreativitas tadi dari setiap PPT-nya, kemudian kemampuan dari seluruh anggota kelompok 2 ini merata ya, baik itu tadi dari saudari siapa tadi, Mila ya, kemudian dari yang lainnya sampai Santika tadi, ini saya kira sangat merata dan kemampuannya hampir sama gitu. Dan kita di sini juga mengapresiasi, kemudian memberikan selamat sekaligus ya dengan hasil presentasi yang barusan dipresentasikan ke hadapan kita ya, seperti itu. Dan saya yakin kelompok-kelompok berikutnya akan lebih bagus lagi ya daripada kelompok pertama ini. Dan untuk pemberian tugas perlu diingat bahwa 2 hari sebelum hari Jumat, yaitu hari Rabu, harus sudah dikumpulkan. Untuk kelompok 3, 4, 5 tidak ada alasan untuk terlambat ya, karena waktunya sudah cukup lama. Berbeda dulu dengan kelompok 1 yang begitu diberikan tugas harus segera diberikan 1 minggu kemudian. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan juga. Terima kasih untuk kelompok 2.
sangat bagus, apresiasi buat Anda, dan silakan selanjutnya barangkali ada hal-hal yang akan didiskusikan, silakan dipandu saja oleh kelompok 2, dan mohon maaf juga dari saya apabila ada banyak kesalahan, kehilapan, dan kekurangan. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Semoga saum kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.